Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Yagi Putra Moga Utama dengan NIM 110 12 13 245 akan menjelaskan komponen DHT11 dan Node MCU. Untuk rangkaian kita menggunakan 3 komponen terdiri dari Node MCU, kabel data micro USB, dan DHT11. Untuk di DHT11 memiliki 3 pin. Yang pertama, pin minus kabel warna hijau dihubungkan node MCU pada pin ground. Untuk pin plus, kabel warna kuning dihubungkan dengan node MCU pada pin 3 volt. Untuk pin out, kabel warna orange dihubungkan ke node MCU pada pin D4. Baiklah, perkenalkan saya Eko Mantis Nawikan Anda dengan NIM 11012010330. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait untuk membuat akun Firebase-nya. Jadi pertama-tama gitu, kita membuat akun real-time database. Nah, jadi berhubung kita sudah membuat akunnya, jadi kita hanya perlu untuk menjalin link atau tautannya ke codingan di Arduino IDE-nya. Untuk real-time database-nya, bisa dilihat, nah di sini terdapat link yang akan disalin ke Arduino IDE-nya. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat real-time database-nya, kemudian kita membuat authentication-nya. Jadi berhubung kita sudah membuat authentication-nya, jadi kita hanya perlu menyalin email, password, dan juga tautan dari web API key-nya ke codingan di Arduino IDE. Untuk emailnya bisa lihat di sini authentication, kemudian sini terlihat emailnya irsyad@gmail.com. Untuk passwordnya tidak terlihat di sini. Kemudian selanjutnya untuk melihat web API key-nya di settings, kemudian ke project settings. Nah, di sini ada web API key-nya, ini terdapat. Kemudian selanjutnya kita masukkan user Wi-Fi dan juga password Wi-Fi ke dalam codingan Arduino IDE. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke Arduino IDE-nya. Jadi untuk Wi-Fi SSID-nya di sini terdapat Rosnur. Kemudian untuk Wi-Fi password-nya yaitu Rosnur 32. Selanjutnya kita bisa melihat masukan IPE key-nya dan juga database URL dari Firebase-nya kita masukkan ke sini. Dan juga untuk user email dan juga user password-nya dari Firebase tadi kita masukkan ke sini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Saputra dengan NIM 11012213265. Pada Arduino IDE di sini terdapat library yang dimana library tersebut yang akan kita gunakan dalam menjalankan Node MCU dan DHT11. Nah, pertama kita harus menginstalnya terlebih dahulu library-nya yang ada pada Arduino IDE ini. Oke, yang pertama ada library dari Wi-Fi 101. Yang kedua ada library dari Wi-Fi Nina. Selanjutnya ada Fruit Unified Sensor. Selanjutnya ada library dari Arduino JSON. Kemudian ada dari Billing. Dan ada dari Billing NSP Driver. Kemudian ada DHT Sensor Library. Dan selanjutnya ada Firebase Arduino Client Library for ESP8266 dan ESP32. Kemudian ada Firebase Arduino based on Wi-Fi 101. Selanjutnya ada dari Firebase Arduino based on Wi-Fi Nina. Lalu ada Firebase ESP8266 Client. Dan yang terakhir ada library dari Firebase JSON. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingan yang digunakan pada Arduino IDE ini. Nah, pada line 1 sampai line 3, di situ parameter tersebut digunakan untuk mengimport library yang diperlukan untuk menghubungkan Node MCU dengan Wi-Fi, Firebase, dan sensor DHT. Nah, pada line 4 dan 5 terdapat variable home dan variable temp, di mana variable tersebut digunakan untuk menyimpan data kelembaban dan suhu dari sensor. Selanjutnya pada line 18 sampai line 27. Nah, pada line 18 terdiri dari variabel FDO, kemudian pada line 20 ada variabel out, dan pada line 21 ada variabel config, di mana untuk FBDO itu, di mana pada FBDO, out, dan config digunakan untuk mengelola koneksi dan autentikasi Firebase. Kemudian pada line 22 ada variabel send data pref milis, yang mana variabel tersebut digunakan untuk mengatur interval antara pengiriman data ke Firebase. Selanjutnya pada line 27 terdapat variabel DHT pin dan DHT type, di mana variabel tersebut digunakan untuk
menentukan pin dan tipe sensor DHT. Dan pada line 27 ada variabel DHT yang fungsinya merupakan intens dari objek DHT itu sendiri. Selanjutnya pada line 29 sampai line 41. Nah, dari line 29 hingga ke line 41 ini, kegunaan yang pertama itu untuk menginisialisasi serial monitor dan sensor DHT, kemudian untuk menghubungkan antara node MCU ke jaringan Wi-Fi dengan SSID dan password yang telah ditentukan, dan yang terakhir untuk menunggu sampai node MCU terhubung ke Wi-Fi dan dapat mencetak alamat IP ke serial monitor. Selanjutnya pada line 44 sampai line 58. Nah, pada line tersebut, untuk yang pertama itu untuk menyiapkan konfigurasi Firebase dengan API key, email, password, dan URL database-nya. Kemudian yang kedua untuk menghubungkan ke Firebase dan mengatur callback untuk token. Dan yang ketiga untuk mengatur jumlah digit setelah desimal untuk nilai floatnya. Nah, untuk yang selanjutnya pada line 61 hingga line 72. Pada line tersebut, parameter yang pertama itu untuk menentukan delay-nya yaitu selama 2 detik. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk membaca kelembaban dan suhu dari sensor DHT-nya. Dan untuk ketiga itu untuk mencetak nilai kelembaban dan suhu ke serial monitor. Nah, untuk selanjutnya pada line 74 sampai line 80. Yang mana pada line tersebut, yang pertama itu parameternya digunakan untuk memeriksa apakah Firebase itu siap dan apakah sudah 15 detik sejak pengiriman data terakhirnya. Kemudian yang kedua untuk mengirimkan data suhu dan kelembaban ke Firebase pada pad /ruang kerja /temp dan /ruang kerja /humid yang tertera pada line 77 dan line 78. Dan untuk yang terakhir, untuk mencetak status pengiriman data ke serial monitor. Apakah datanya terkirim dengan baik? Jika terkirim dengan baik, akan muncul keterangan oke atau alasan error jika tidak terkirim. Nah, dari inti lain yang telah saya sebutkan tersebut, dapat disimpulkan untuk yang pertama itu di sini kegunaannya yaitu untuk menghubungkan node MCU ke jaringan Wi-Fi. Kemudian yang kedua untuk menginisialisasi sensor DHT untuk membaca suhu dan kelembaban. Yang ketiga untuk mengonfigurasi dan menghubungkan ke Firebase. Dan yang terakhir untuk dapat membaca data suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Selanjutnya kita membuat akun billing. Berhubung kita sudah membuat akun billing, di sini kita dengan nama lemari, lalu ada autentikasi tokennya, ini untuk dimasukkan ke dalam codingan billing. Selanjutnya kita membuat akun billing. Berhubung kita sudah membuat akun billingnya, di sini kita dengan template namanya lemari, lalu kita mendapatkan autentikasi nama token, autentikasi token untuk dimasukkan ke dalam codingan billing. Setelah itu kita membuat dengan template nama kamarku. Setelah itu mendapatkan template ID untuk dimasukkan ke dalam codingan billing. Tadi kita sudah mendapatkan template ID, lalu dimasukkan ke dalam codingan billingnya yang ini dan template name-nya kamarku, lalu autentikasi tokennya dimasukkan ke dalam codingannya. Setelah itu kita memasukkan SSID Wi-Fi dengan nama Rosnur dan passwordnya Erosnur. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fadil Pratama dengan NIM 1101213437. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk billing. Yang pertama itu line 1, line 7, dan line 8 itu library yang diperlukan untuk menghubungkan node MCU dengan Wi-Fi, billing, dan sensor DHT. Lalu ada line 3 sampai 6 itu konstanta untuk mengatur ID template billing, nama template, token, autentikasi billing, dan penggunaan serial monitor untuk debug.
Lalu line 12 sampai 14 itu menentukan pin dan tipe sensor DHT serta membuat instansi objek DHT. Lalu line 16 sampai 17 mendefinisikan SSID dan password untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi. Line 19-nya membuat instansi objek timer billing untuk menjalankan fungsi secara periodik. Line 21 sampai 23 berfungsi jika dipanggil ketika ada data yang diterima di virtual pin V0 dan nilai tersebut akan ditulis ke virtual pin 1. Lalu line 26 sampai 29 fungsi ini dipanggil untuk node MCU terhubung ke server billing dan menetapkan properti untuk virtual pin 3. Lalu line 32 sampai 33 fungsi ini dipanggil oleh timer untuk menulis waktu berjalan dalam detik ke virtual pin V2. Lalu line 36 sampai 40 inisialisasi sensor DHT dan serial monitor menghubungkan node MCU ke billing menggunakan token SSID dan password Wi-Fi, mengatur interval timer untuk memanggil fungsi myTimer event setiap 1 detik. Lalu line 43 sampai 51 itu menambahkan delay 5 detik untuk menunggu pembacaan sensor, lalu menjalankan fungsi billing.run dan timer.run untuk memproses koneksi billing dan fungsi timer, lalu membaca nilai kelembaban dan suhu dari sensor DHT, menulis nilai suhu ke virtual pin V0 dan nilai kelembaban ke virtual pin V1, lalu menambahkan delay 5 detik lagi untuk siklus berikutnya. Jadi inti dari semua codingan tersebut yaitu menghubungkan node MCU ke jaringan Wi-Fi dan server billing, menginisialisasi sensor DHT dan untuk membaca suhu dan kelembabannya, mengatur timer untuk mengirim waktu berjalan ke billing setiap 1 detik, membaca data suhu dan kelembaban setiap 5 detik, dan yang terakhir mengirim data suhu dan kelembaban ke server billing untuk ditampilkan pada dashboard billing. Setelah kita mendapatkan APK, database URL, user email, user password, dan memasukkan Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password, kita akan menjalankan codingan tersebut. Sebelumnya kita menggunakan DHT11-nya di pin D4. Nah, sudah 100% dan sudah beres. Run uploading, kita lihat di serial monitor, humidity dan temperaturnya berjalan. Lalu kita akan berpindah ke Firebase. Nah, kita sudah masuki Firebase console, kita masuk ke DHT11 node MCU. Lalu kita akan melihat di real-time database. Lalu bisa di DHT11 atau di ruang kerja, kita mulai di DHT11 terlebih dahulu. Di sini ada humidity dan temperatur, kita buka humidity, berjalan. Lalu kita akan coba tes temperaturnya di atas 11-nya. Lalu di ruang kerja terdapat humidity dan temperatur juga. Selanjutnya di sini kita menjalankan yang billing. Pertama-tama kita upload. Untuk uploadnya menunggu agak lama. Setelah selesai upload, kita memasuki ke dalam link billing. Selanjutnya kita membuka link billingnya. Lalu di sini ada apa yang sudah terbuat, kamarku. Lalu klik device name. Kemari, di sini kita coba
kita tiup, akan keluar tampilan grafik